Soekarno dilahirkan pada tanggal 6 Juni 1901 di Jalan Lawang Seketeng, yang sekarang bernama Jalan Pahlawan di bagian utara kota Surabaya. Ayahnya Raden Sukemi Sosrodiharjo adalah seorang guru. Ibunya Idayun Nyoman Rai Sarimben, seorang wanita Bali keturunan keluarga Brahmana, kasta tertinggi menurut adat setempat. Sebagai seorang anak pribumi, Soekarno mendapat pendidikan dasarnya di sekolah rakyat atau Ongkoloro. Atas usaha keras Pak Sukemi, Soekarno berhasil masuk sekolah Belanda kelas 1 atau Europees Lager School di Mojokerto. Tidak berbeda dengan anak-anak lain, Soekarno melewatkan masa kecilnya dengan bermain-main, mandi di kali, berkelahi, memancing ikan dan menonton wayang. Wayang mendapat tempat khusus di hati Soekarno kecil. Bima atau Raden Werkudara, pembela keadilan dan kebenaran, adalah pahlawan dalam dunia kecilnya. Dalam usia 15 tahun, Soekarno masuk ke sekolah lanjutan Belanda 5 tahun, HBS atau Hogere Burger School, sekolah elit pada masanya. HBS merupakan sekolah persiapan untuk menempuh pendidikan universiter. Soekarno merupakan salah seorang dari 20 murid Indonesia di sekolah yang mayoritas pelajarnya adalah bangsa Belanda. Ia tinggal bersama keluarga Cokro Aminoto, sahabat ayahnya. Rumah Cokro Aminoto berjarak sekitar 2 km dari sekolahnya. Cokro Aminoto adalah ketua Partai Serikat Islam yang beranggota 2,5 juta orang. Di masa itulah Soekarno mulai bersentuhan dengan dunia pergerakan kemerdekaan Indonesia. Di rumah ini, dalam suasana serba kekurangan, Soekarno mengenal dari dekat pemimpin-pemimpin pergerakan nasional seperti Kiai Haji Agus Salim, Dr. Cipto Mangunkusumo, Dawes Dekker, Semaun, Alimin, Muso, dan lain-lain. Diskriminasi yang dialaminya di sekolah dan diskusi-diskusi yang didengarnya di rumah Pak Cokro menimbulkan kesadaran nasional yang kuat dalam kalbu Soekarno muda. Di luar jam sekolah, dengan setia ia mengikuti Pak Cokro dalam kegiatan propaganda Serikat Islam. Soekarno berkesimpulan bahwa pidato Pak Cokro terlalu datar dalam irama pengucapannya. Dalam organisasi kepemudaan Trikoro Darmo, Soekarno mulai mengembangkan bakatnya sebagai ahli pidato ulung. Ia juga mulai menulis karangan-karangan dengan nama samaran Bima, tokoh pujaannya dalam dunia pewayangan. Tamat dari HBS, Soekarno ingin melanjutkan pendidikannya di Eropa. Ibunya tidak setuju karena faktor keuangan. Bersamaan dengan itu, di Bandung telah dibuka THS, Technische Hogeschool. Soekarno mengikuti pendidikan calon insinyur. Belum 1 tahun menjalani kuliah, Cokro Aminoto yang telah menjadi mertuanya ditangkap akibat kerusuhan di Garut yang mengakibatkan terbunuhnya beberapa orang pegawai kolonial Belanda. Untuk membiayai keluarga Cokro Aminoto, Soekarno kembali ke Surabaya dan bekerja pada jabatan kereta api. Di sini ia berhubungan secara leluasa dengan kaum buruh kereta api dari seluruh Jawa Timur, terutama pimpinan serikat buruhnya. Masa kuliah di Bandung merupakan pematangan bagi Soekarno untuk mengembangkan pandangan politiknya yang disebut Marxisme, yaitu sosialisme yang didasarkan pada kondisi masyarakat setempat. Soekarno menegaskan bahwa ia seorang kiri, seorang sosialis, tetapi bukan komunis. Dari teori Marx, ia hanya mengambil perlawanan secara konsekuen terhadap kapitalisme dan imperialisme yang telah menyengsarakan jutaan kaum yang lemah dan tertindas. Tahun 1923, Soekarno mengawini Inggit Garnasih, ibu kosnya, yang selama 20 tahun mendampinginya dengan setia sewaktu ia menjalani hukuman penjara atau pembuangan. Setamat dari THS pada tahun 1926, Soekarno bersama kawannya Anwari mendirikan biro arsitek dan menolak bekerja pada pemerintah atau menjadi asisten pengajar di alma maternya. Dengan demikian ia memilih hidup menderita sebagai orang pergerakan daripada bekerja di pemerintahan yang menjamin kehidupan mewah dan kekayaan. Pada tahun 1930, Soekarno ditangkap bersama Maskun, Gatot Mangkupraja, dan Supriyadinata dengan tuduhan kegiatan politiknya dianggap mengganggu ketertiban umum. Dalam sidang pengadilan di Bandung, ia membacakan pembelaannya, Indonesia Menggugat. Pembelaan Soekarno lebih merupakan orasi politik yang menuduh kejahatan pemerintah kolonial Hindia Belanda terhadap rakyat Indonesia, dan ia pun tahu konsekuensi yang harus ditanggungnya. Pengadilan Negeri Bandung dalam keputusannya yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi atau Radvan Justisi menghukum Soekarno 4 tahun penjara. Soekarno menjalani hukumannya di penjara Sukamiskin Bandung. 8 bulan pertama ia mengalami isolasi, tidak boleh bertemu siapapun termasuk istrinya Inggit Garnasih. Bagi seorang pemimpin yang berada di tengah-tengah masa, hukuman ini dirasakan sangat berat. Hukuman yang sama dialaminya kembali menjelang hari-hari akhirnya oleh pemerintah Indonesia yang kemerdekaannya ia perjuangkan selama berpuluh tahun. Namun dinding penjara tidak dapat memadamkan semangat perjuangan seperti diinginkan oleh pembesar-pembesar kolonial. Dengan berbagai cara, Soekarno berhasil menghubungi kawan-kawan seperjuangan melalui Inggit Garnasih, sang istri yang setia. 8 bulan setelah dibebaskan dari Sukamiskin, Soekarno ditangkap kembali dan ditahan di kantor polisi Jakarta dan Sukamiskin selama 8 bulan, sebelum akhirnya diputuskan untuk dibuang keluar Pulau Jawa.
Gubernur Jenderal Bayonne dengan mempergunakan hak eksorbitan Rex tanpa proses pengadilan memutuskan pembuangan Soekarno, Hatta, dan Syahrir. Soekarno ke Ende di Pulau Flores, sedangkan Hatta dan Syahrir ke Bovendigul di tanah Papua. Penduduk kota Ende, baik Belanda maupun pejabat pribumi, selalu menghindar kontak dengan Soekarno dan keluarganya. Polisi melakukan pengawasan 24 jam atas segala gerak-geriknya. Dalam keadaan terasing dari dunia luar, Soekarno bergaul dengan rakyat Flores yang masih buta huruf. Ia berkawan dengan petani kelapa, nelayan, dan golongan bawah lainnya. Antara tahun 1934 sampai 1938, ia aktif menulis lakon sandiwara untuk dimainkan oleh seniman rakyat yang buta huruf. Ia membentuk perkumpulan sandiwara Kalimutu, mengambil nama sebuah danau 3 warna yang terkenal di Flores. Bulan Februari 1938, Soekarno sekeluarga dipindahkan ke Bengkulu setelah tinggal di pengasingan di Ende selama 5 tahun. 2 orang pembantu setianya, Riwu dan Darhan, mengikuti keluarga Soekarno ke pembuangan yang baru. Jika di Flores Soekarno aktif melakukan korespondensi dengan Hasan Bandung tentang Islam, di tempat pembuangan yang baru ia aktif bergerak dalam perkumpulan Muhammadiyah. Sebagai ketua bagian pengajaran, ia aktif mengajar. Salah seorang muridnya adalah Siti Fatimah, yang kemudian menjadi istrinya dan lebih dikenal dengan nama Fatmawati, nama pemberiannya. Sementara itu, suasana politik di Asia berubah cepat. Ambisi kaum militer Jepang untuk mendapatkan tanah jajahan di selatan mengobarkan perang Pasifik yang dipicu pemboman atas pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Pemerintah Hindia Belanda yang terlalu percaya pada kemampuan angkatan perangnya menolak setiap usulan kaum nasionalis untuk ikut serta membantu pertahanan Hindia Belanda dari serangan musuh. Bulan Februari 1942, Jepang menyerang Bengkulu setelah berhasil menduduki Palembang, pusat industri perminyakan di Sumatera. Tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang di lapangan terbang Kalijati dekat Subang. Soekarno dan keluarganya dipaksa berangkat ke Padang untuk diungsikan ke Australia bersama pembesar-pembesar Belanda. Perjalanan dari Bengkulu ke Palembang ditempuh dengan truk dan berjalan kaki selama 5 hari. Setelah tertahan di Padang selama 5 bulan, akhirnya Soekarno diizinkan kembali ke Jawa oleh pemerintah militer Jepang yang ingin memanfaatkan popularitasnya untuk mempengaruhi rakyat agar mau membantu Jepang memenangkan Perang Asia Timur Raya. Soekarno dan Hatta sepakat untuk bekerja sama dengan Jepang dalam upaya mencapai kemerdekaan Indonesia. Soekarno dan Hatta akan bekerja secara terbuka, sedangkan Syahrir dan kawan-kawan bergerak di bawah tanah untuk menggerakkan rakyat dan membentuk kader-kader yang akan menjadi tenaga inti dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Karena kerjasama secara terbuka dengan pemerintah militer Jepang, Soekarno kemudian dicap oleh Belanda dan sekutu sebagai antek Jepang yang akan dihadapkan pada pengadilan militer sebagai penjahat perang. Pemerintah Jepang juga membentuk parlemen bayangan yang dinamakan Chuo Sangi-in yang bertugas memberi nasihat kepada pemerintah mengenai berbagai hal. Meskipun fungsi Chuo Sangi-in lebih rendah dibandingkan dengan Volksraad di masa penjajahan Belanda, wakil-wakil yang duduk dalam dewan ini berusaha mempergunakan setiap kesempatan yang ada untuk tujuan nasional mereka. Yang telah dikemukakan oleh Ketua Panitia Istimewa keempat. Siapa yang mau kata? Saya minta berdiri. Terima kasih. Tuan-tuan yang terhormat, tidak ada seorang anggota pun yang tidak berdiri, sehingga boleh saya katakan bahwa seluruh Chuo Sangi-in seia sekata menerima usul Panitia keempat itu menjadi jawaban yang sah dari Chuo Sangi-in atas pertanyaan Paduka Yang Mulia Saiko Sikikan yang kedua. Untuk menyiapkan kekuatan yang terlatih, Soekarno mengusulkan agar dibentuk Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA. Meskipun mendapat tantangan keras dari pemimpin lain seperti Hatta dan Syahrir, Soekarno berkeras dengan pendiriannya dan menempatkan kader-kadernya seperti Gatot Mangkupraja untuk masuk dalam PETA. Pada saat Indonesia merdeka, opsir-opsir PETA ini menjadi inti Tentara Nasional Indonesia di samping unsur-unsur pejuang dari kelas sekarang.
Kosetsu yang baru lalu, maka rakyat Indonesia yang berdiam di daerah pemerintahan Kaibun mendapat kebahagiaan yang amat besar. Pada hari itu diperkenankanlah berkibar bendera kebangsaan kita Sang Merah Putih, dinyanyikan lagu Indonesia Raya, serta ditambah kesempatan bagi penduduk di sana untuk ikut campur mengambil bagian di dalam pemerintahan negeri. Dengan bantuan Menserefu serta Jawa Gunsekanbu, maka saya dari tanggal 26 April sampai tanggal 2 Mei yang baru lalu berada di Sulawesi untuk memberi bantuan kepada usaha peperangan dan persiapan Indonesia merdeka. Rakyat Indonesia di daerah Kaibun telah insaf-insafnya bahwa dua usaha ini tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Perang yaitu merdeka, merdeka yaitu perang. Juga di sana, saya gemblengkan di dalam hati sanubari rakyat bahwa kewajiban kita bukan hanya mencapai Indonesia merdeka selepas mungkin, tetapi memiliki Indonesia merdeka itu buat selama-lamanya. Syarat mutlak untuk memiliki Indonesia merdeka buat selama-lamanya ialah lenyapnya, hancur leburnya imperialisme Inggris, Amerika, Belanda dari benua Asia. Menjelang berakhirnya Perang Pasifik, pemerintah Jepang menjanjikan untuk memberikan kemerdekaan di kelak kemudian hari. Menyambut pernyataan pemerintah militer ini, Soekarno dalam pidatonya di depan Saiko Sakikang menyatakan, Paduka Yang Mulia Saiko Sakikang, dengan hati yang terharu, kami menerima pengumuman bahwa Kerajaan Dainippon memperkenankan kemerdekaan segenap bangsa Indonesia di kemudian hari. Hati dan jiwa kami meluaplah dengan rasa terima kasih yang sekhidmat-khidmatnya kepada Yang Maha Mulia Tenno Heka yang bermurah hati memperkenankan terkabulnya cita-cita kami yang telah berpuluh-puluh tahun itu. Dengan hormat, saya atas nama segenap rakyat Indonesia meminta kepada Paduka Tuan supaya Paduka Tuan mempersembahkan terima kasih kami ke bawah Juli Yang Maha Mulia Tenno Heka. Paduka Tuan, di dalam pengumuman Kerajaan Dainippon itu tidak dinyatakan saatnya Indonesia diperkenankan merdeka, kecuali dengan kata-kata di kemudian hari. Tetapi kami pun menyerahkan saat kemerdekaan Indonesia itu kepada Yang Maha Mulia. Yang Maha Mulia lah terlebih bijaksana. Yang Maha Mulia lah terlebih mengetahui. Kami hanya insaf bahwa lekas atau lambatnya saat itu datang adalah tergantung daripada besar atau kecilnya usaha kami untuk mendapat kecakapan-kecakapan yang perlu buat kemerdekaan, dan daripada besar atau kecilnya usaha kami untuk membantu lekas tercapainya kemenangan akhir peperangan Aceh Timur Raya. Tenno Heka, pandai! 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 Tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengucapkan pidato di hadapan sidang PPUPKI yang menawarkan 5 prinsip dasar bagi negara Indonesia merdeka, yang kemudian kita kenal sebagai Pancasila. Usul Soekarno ini secara aklamasi diterima oleh sidang, sehingga tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Sementara itu situasi peperangan semakin memburuk. Tentara Jepang dipukul mundur pada setiap front di Pasifik. Puncaknya ialah pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki yang memaksa Kaisar Jepang atau Tenno Heka yang dianggap keturunan dewa itu memaklumkan berakhirnya Perang Asia Timur Raya. Karena golongan pemuda menganggap Soekarno-Hatta terlalu lamban bertindak, mereka menculik kedua pemimpin ini dan menahannya di Rengas Dengklok, Karawang. Soekarno dan Hatta masih menunggu persetujuan Jepang untuk kemerdekaan, walaupun Jepang sudah tidak berwenang lagi. Soekarno-Hatta tidak bisa dibujuk. Setelah melalui perundingan berkepanjangan tanpa persetujuan resmi dari Jepang, tanggal 16 Agustus lewat tengah malam, di rumah Laksamana Maeda disusun konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan proklamasi di depan rumahnya di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini
menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.